what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita dari kelompok 10. Nama saya Mika Rodame dan teman saya ada Marsha Tiara dan Berliana. Kita di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi. Apa sih pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi itu adalah upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai moral, serta memotivasi tindakan yang jujur dan transparan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di pemerintahan, dunia, bisnis, maupun masyarakat umum. Membangun generasi anti korupsi yaitu membangun bangsa yang bersih dari korupsi, membutuhkan peran penting dari pendidikan. Melalui pendidikan anti korupsi, kita dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan etika kepada generasi muda. Membangun pendidikan anti korupsi bisa dimulai dengan memasukkan materi tentang integritas dan dampak korupsi dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, perlu ada penyuluhan, pelatihan, dan workshop untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan melawan korupsi. Pendidik dan pemimpin juga harus jadi contoh loh yang baik, sementara masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pencegahan anti korupsi ini. Definisi korupsi dan ruang lingkup korupsi. Definisi itu merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain atau negara. Kalau ruang lingkup korupsi itu meliputi suap, pemerasan, penggelapan dana, nepotisme, dan manipulasi data baik di sektor pemerintahan, bisnis, maupun lembaga. Contohnya nih seperti suap, pejabat menerima uang dari pengusaha untuk memenangkan tender proyek. Nah, kalau yang kedua, itu pemerasan polisi, minta uang dari warga untuk menghindari denda atau hukuman. Jadi, dari korupsi tersebut terjadilah dampak-dampak nih pada masyarakat. Yang pertama, itu ada kemiskinan. Korupsi menghambat pembangunan dan merugikan negara. Karena dana yang seharusnya itu untuk kesejahteraan rakyat justru dipakai untuk korupsi. Yang kedua, ketidakadilan. Korupsi menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial, membuat yang berkuasa itu semakin maju, sementara yang tidak memiliki kekuasaan itu justru terpinggirkan. Yang ketiga, ketidakpercayaan. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan apatisme dan pesimisme terhadap reformasi. Peran pendidikan dalam mencegah korupsi. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pendidikan memberikan pemahaman tentang korupsi dan dampak-dampak korupsi agar masyarakat lebih aware atau lebih peduli dan berpikir kritis terhadap korupsi. Yang kedua itu ada nilai-nilai. Yang pendidikan menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini agar generasi muda akan tetap memiliki integritas yang tinggi dan etika yang kuat terhadap kasus sekarang yang di Indonesia ini, yaitu kasus korupsi. Yang ketiga itu melalui perilaku. Pendidikan mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab yang dimulai sejak generasi muda agar bisa menjaga sifat tersebut dan mendukung masyarakat agar berani menolak dan melawan korupsi. Pentingnya penanaman nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada integritas, yaitu menjadi pribadi yang lebih jujur, bertanggung jawab dan konsisten terhadap apa yang telah dilakukan. Yang kedua itu ada etika, memiliki prinsip moral yang kuat dan tidak mudah tergoda. Apalagi di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang tergoda dengan uang. Yang ketiga itu ada keadilan, memperjuangkan hak-hak setiap orang dan tidak membeda-bedakan. Contohnya membeda-bedakan setiap jabatan atau membeda-bedakan derajat masyarakat. Selanjutnya itu ada strategi implementasi pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu integritas kurikulum, yakni
menyertakan nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran, contohnya PKN, pendidikan kewarganegaraan, mata pelajaran ekonomi, atau mata pelajaran sejarah. Yang kedua itu ada ekstrakurikuler dengan membentuk klub atau kegiatan yang positif dan fokus pada anti korupsi. Contohnya debat, simulasi, atau kampanye anti korupsi. Yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek. Contohnya melibatkan siswa-siswi dalam sekolah untuk membuat proyek yang bertemakan anti korupsi. Contohnya pembuatan film atau kampanye sosial. Perkenalkan, nama saya Marsha Dita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kurikulum dan bahan ajar pendidikan anti korupsi. Yang pertama, tujuan pembelajaran mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anti korupsi. Yang kedua, materi pembelajaran, definisi, jenis, dampak, pencegahan, dan contoh kasus korupsi. Yang ketiga, metode pembelajaran dengan melakukan diskusi, role playing, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum pendidikan anti korupsi adalah serangkaian program dan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi tanggung jawab kepada peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi dan pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan korupsi meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak negatif korupsi bagi masyarakat dan negara. Menumbuhkan sikap anti korupsi seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Prinsip pendidikan anti korupsi menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, membangun karakter siswa melalui teladan, cerita, dan pengalaman yang berkaitan dengan anti korupsi, mengajak siswa untuk berperan serta dalam kegiatan yang mempromosikan budaya anti korupsi, baik di sekolah maupun di masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung upaya pendidikan anti korupsi. Strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi menyisipkan materi tentang anti korupsi dalam berbagai mata pelajaran seperti PPKN, sejarah, dan bahasa Indonesia. Menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan simulasi untuk mengajarkan siswa tentang situasi-situasi yang berpotensi mengarah pada korupsi. Mengadakan kegiatan yang membentuk karakter siswa, seperti penguatan nilai-nilai moral dan etika di lingkungan sekolah. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung penguatan nilai-nilai anti korupsi, misalnya kompetisi debat, seminar, pendidikan anti korupsi. Peran guru dan sekolah dalam pendidikan anti korupsi. 1. Menjadi teladan. Guru harus menjadi contoh perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. 2. Mendidik dengan cinta. Guru harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang berintegritas. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang bersih dari anti korupsi. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur dan adil. Guru dapat memfasilitasi diskusi dan kegiatan yang mendidik siswa. Mengenai pentingnya integritas dan transparansi, selain mengajar akademik, guru juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang kuat pada siswa. Peran sekolah dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, baik di kalangan guru, staf, maupun siswa. Sekolah harus menyediakan materi
dan aktivitas yang menumbuhkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya perilaku jujur. Sekolah perlu berkolaborasi dengan orang tua, organisasi masyarakat, dan instansi terkait untuk mengembangkan budaya anti korupsi di luar sekolah. Contoh implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Mengadakan kegiatan, diskusi, atau debat mengenai isu-isu korupsi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Menggelar kampanye atau pekan anti korupsi di sekolah, termasuk poster, pameran, atau lomba esai. Menyusun proyek sosial yang mengajarkan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan mereka. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Satu, berkolaborasi dengan pemerintah, menyediakan kebijakan dan sumber daya. Dua, lembaga anti korupsi, memberikan pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga, masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Monitoring dan evaluasi pendidikan anti korupsi. Penting untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap program pendidikan anti korupsi. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, observasi, dan analisis data. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki program dan meningkatkan efektivitasnya. Kesimpulannya, pendidikan anti korupsi merupakan langkah penting untuk menciptakan generasi yang memiliki integritas dan bertanggung jawab melalui kurikulum yang terintegrasi dan dengan pembelajaran nilai-nilai moral dan sosial, serta peran aktif guru dan sekolah. Kita dapat membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Pendidikan ini tidak hanya berhenti di sekolah, tetapi harus menjadi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya.